sampah itu adalah sesuatu yang saya udah nggak mau lagi lihat. Oke. Jadi harus enyah dari pandangan mata saya. Sobat FT, kembali di podcast Grafika, dan kali ini kita akan membicarakan tentang atau segala sesuatu tentang sampah gitu. Kalau kita lihat, sampah itu saat ini menjadi sesuatu yang mirip seperti kita berkomunikasi. Ketika kita kirim WA, kirim email, itu kan membentuk satu ada satu memori baru yang tercipta gitu. Demikian juga sampah, kita tidak bisa dilepaskan dalam proses kehidupan keseharian dengan sampah. Ketika kita sudah mengambil satu manfaat dari sesuatu, terkadang sesuatu itu kemudian menimbulkan sampah. Nah, bagaimana mengelola sesuatu yang kemudian disebut sampah ini? Di podcast Grafika kali ini kita punya dua tamu. Selamat datang Bu Wiratni dan Bu Leni. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Iya, selamat pagi ya Bu. Ini masih pagi ya Bu ya. Kayaknya pagi sih di sini. Ya, selamat datang di studio podcast Grafika di Fakultas Teknik, tepatnya di Perpustakaan Fakultas Teknik lantai 3. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang sampah nih Bu. Ayo. Sebenarnya sampah itu apa dan lain sebagainya. Ini saya sebagai orang yang mungkin kalau dihitung sehari itu saya memproduksi berapa sampah dan saya bertanggung jawab atas sampah yang saya ciptakan itu sejauh apa, itu saya juga akhirnya harus berpikir sampai sana. Tapi sebelum sampai ke sana Ibu, sampah itu sebenarnya apa Bu? Ini mau jawaban yang filosofis apa yang praktis, Pak? Praktis dulu Bu. Praktis jawaban ibu-ibu ya Pak ya. Kalau jawaban saya sebagai emak-emak, sampah itu adalah sesuatu yang saya udah nggak mau lagi lihat. Oke. Jadi harus enyah dari pandangan mata saya, udah nggak ada dianggap tidak ada gunanya, sehingga harus dibuang. Ngotori, nah itu ya, sampah. Mungkin Bu Leni Bu Leni, punya kalau Bu Leni pandangan ilmiah. Sama-sama ibu-ibu ini Bu. Kalau pandangan mama ya sama. Artinya ya kalau kita katakan sampah artinya kita sudah tidak menginginkan dan kemudian memang kita merasa itu tidak ada lagi nilai yang bisa kita ambil dari barang tersebut. Itu kita anggap sampah. Tapi kalau ya jadi artinya ya kalau saya lebih menekankan kepada nilai dari barang tersebut. Ketika kita merasa bahwa di barang itu tidak ada nilai, meskipun itu baru ya, kita merasa bahwa tidak ada nilai lagi di dalam barang itu, ya itu adalah sampah bagi kita. Orang lain melihat itu ada nilainya kan? Iya, ada nilainya gitu. Kan gitu. Jadi dari nilai sebenarnya nilai yang kemudian kita tetapkan di diri kita bahwa itu sebenarnya masih ada gunanya atau tidak dengan kita. Artinya ketika semakin banyak orang menilai sesuatu itu tidak bernilai, maka semakin sampah semakin banyak. Baik, Sobat FT, Bu Wiratni ini dosen di Departemen Teknik Kimia gitu. Kemudian Bu Leni ini dosen di Teknik Sipil, keduanya ini tergabung di COE atau Center of Excellence bidang Sustainable Environment gitu. Dan salah satu yang dikaji adalah sampah gitu. Benar. Baik. Kalau dari sisi filosofis gimana Bu sampah itu Bu? Itu praktisnya itu. Ada terkadang landasan filosofis itu diperlukan untuk pengelolaan atau untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Kalau filosofisnya sampah itu sesuatu yang sangat personal gitu artinya Pak ya. Maksudnya orang yang satu dengan orang yang lain seperti dibilang Bu Leni tadi itu tuh bisa punya pandangan yang berbeda tentang sampah. Ya. Jadi sebetulnya dikaitkan dengan itu untuk pengelolaan sampah yang bijaksana itu kita harus menyamakan persepsi memang ada sesuatu yang perlu kita edukasikan sehingga persepsi orang tentang sampah itu tidak lagi simplified seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau saya nggak senang itu sampah gitu ya. Nah mungkin nanti perlu ada pandangan sampah itu masih ada nilai sesuatu sebelum kita kategorikan sebagai sampah itu harus dipikir lagi gitu loh sekarang Mas. Ini nih benar-benar sudah nggak ada nilainya. Mungkin buat saya nggak ada nilainya, tapi siapa tahu bagi orang lain itu masih bisa ada nilainya atau untuk tidak, yang lain. Tolak ukur penilaian itu antara satu orang dengan orang lain diusahakan bisa saling mendekati gitu. Betul. Supaya sampah itu tidak sampah sebagaimana adanya sampah, tapi bisa jadi orang lain menganggap itu bukan sampah. Tapi gini Bu, saya jadi ingat di jalan-jalan itu pernah lihat teman-teman
pahlawan sampah gitu kan. Ini pas 10 November ini kita bicara pahlawan. Iya, cocok Mas. Pahlawan sampah itu tulisan di gerobaknya itu ditulis bagi Anda sampah, bagi saya berkah Nah, gitu kan. itu dia. Itu tadi. Berarti kan Pak. ada perbedaan Betul. persepsi atau penilaian terhadap apa yang disebut dengan sampah ya Bu. Nah, kalau dulu masih bebas ya orang tuh berpersepsi nggak ada benar salah gitu. Nah, harusnya sekarang kita mulai sepakat gitu ya, yang benar itu sebetulnya gimana cara pandang kita terhadap sampah gitu. Mungkin Bu Leni bisa nambahin. Ya, jadi sebenarnya kalau masalah nilai atau tidak itu kan sebenarnya yang harus ada dalam pikiran kita begitu kan sebenarnya adalah penggunaan sumber daya yang bijaksana begitu ya. Jadi intinya kan kembali ke sana, kalau kita menganggap bahwa sumber daya itu adalah mahal itu bukan berarti masalah nilai uang, tapi kemudian juga sebenarnya adalah masalah eksploitasi terhadap alam. Itu kan kemudian apresiasi kita terhadap suatu barang itu akan lebih dibanding kalau kita misalkan tidak kemudian mengenal ini asalnya dari mana dan kemudian nilai-nilai di luar uang itu berapa. Jadi itu kita tidak tahu. Makanya kuncinya adalah sebenarnya bagaimana kita bisa menanamkan ke orang-orang itu adalah bahwa nilai dari suatu barang itu adalah mahal begitu, sehingga mereka tidak dengan mudahnya gitu kemudian membuang-buang begitu. Jadi itu sebenarnya yang harus kita tekankan ya kalau kita ngomong masalah bagaimana kita bisa memvaluasi sebuah barangan. Valuasi itu tidak hanya masalah uang tapi juga masalah non materialnya ya. Jadi artinya dari eksploitasi sumber daya alam itu kan juga ada nilai sebenarnya. Eksploitasi saya jadi berpikir begini Bu, ketika saya mau dikoreksi ya. Ketika saya menganggap sesuatu itu sudah sampah padahal sebelumnya bukan sampah. Bisa jadi saya sudah mengambil nilai yang saya manfaatkan dari barang itu. Setelah itu tidak bernilai, saya buang begitu saja. Saya tidak bertanggung jawab pada apa yang sebenarnya itu munculnya dari saya gitu. Begitu ya Bu, tentang nilai tadi ya. Jadi begini, contohnya misalkan kita ngomong terkait dengan botol air mineral, gitu ya. Kita kasih satu sampel aja. Jadi kan kita sudah ambil manfaatnya, air sudah kita minum, habis. Dan menurut kita ini kan oke lah, ini sampah kan gitu, kita buang gitu. Tapi kalau kita tahu bahwa secara kalau nilai yang kita butuhkan sudah tidak ada, tapi kalau kita tahu bahwa botol itu sebenarnya yang pertama juga merupakan awalnya dari hasil produksi alam yang seharusnya tidak kita buang-buang dengan begitu saja. Dan kemudian ini juga masih punya nilai ekonomi. Pasti kita akan berusaha kemudian membuat botol ini untuk kita gunakan untuk sesuatu hal yang lain. Ya, entah kemudian kita gunakan sebagai pot ya, kita reuse lah, kita gunakan kembali untuk memperpanjang umurnya supaya umur manfaatnya supaya tidak hanya berhenti setelah kita minum selesai begitu. Itu jadi artinya makna menghargai dari sebuah sebuah barang begitu itu ya tidak hanya berhenti hanya pada satu titik, tapi setelah kita gunakan kita harus pikirkan kembali ini masih ada nggak apa yang bisa kita manfaatkan dari situ. Jadi harus ada kayak pemikiran tambahan ya, bahwa jangan kemudian setelah selesai yang kita anggap sudah kita ambil ini sudah selesai, itu harusnya kita berpikir lagi bisa nggak kita manfaatkan lagi ini. Jadi kita tidak sekedar berhenti pada satu manfaat dari satu barang, tapi bisa jadi ada manfaat lain dan itu harus kita cari supaya sampah itu tidak. Baik Bu, tapi realnya sampah itu ada. Gitu. Realnya itu sampah itu ada. Di berita yang saya baca itu di Jogja saja ada lebih dari 700 ton setiap hari sampah itu. Ini lepas dari bagaimana orang menilai itu sampah atau bukan ya, tapi real yang dianggap sampah setiap hari ada 700 ton, bahkan bisa sampai 900 dan mungkin bisa jadi realnya lebih dari itu gitu kan. Nah, terkait dengan sampah yang memang ada ini, bagaimana pengelolaan di sekitar kita, entah itu dari kita si penghasil sampah atau mungkin pihak-pihak terkait dan lain sebagainya, itu gambaran umumnya seperti apa Bu? Secara umum ya Mas ya. Kalau secara umum tuh sebetulnya pemerintah kita tuh sudah memikirkan berbagai hal gitu ya untuk sampah itu bisa terkelola dengan baik. Misalnya ini ngomong seharusnya gitu yang sesuai idealnya sesuatu yang ingin kita tuju lah. Ya, yang diharapkan kita bersama tuh harusnya kan sampah itu bahkan dari sumbernya sudah
Jadi kita nggak gampang nyampah, itu sudah yang pertama ya, dari individualnya itu nggak gampang nyampah. Terus yang kedua, kalau sampah itu terlanjur muncul, Ya. itu juga sebetulnya sudah disiapkan mekanisme di beberapa daerah itu ada yang disebut TPS 3R, itu tempat pengolahan sampah dengan recycle, reuse, reduce, recycle sama reuse. Serius. Nah, itu sudah dibuatkan fasilitasnya bahkan di beberapa tempat. Jadi sebelum sampai ke TPA itu harusnya sampah ke situ dulu. Diolah, dikurangi di situ, yang bisa dijual nanti mungkin masuk ke bank sampah dan sebagainya, sehingga nanti yang masuk ke tempat pembuangan akhir itu tinggal sedikit gitu. Ini idealnya. Tapi kenyataannya sekarang yang sistem yang sudah susah payah dibangun di tengah tadi itu di bypass. Jadi sampah-sampah itu lari langsung ke akhir, ke TPA. Kenapa? Karena juga memang unit-unit ini secara fisik sebetulnya sudah disiapkan oleh pemerintah, tapi optimalisasi operasionalnya itu belum sempurna gitu. Sampah, sehingga mereka kebingungan juga kalau sampah yang datang itu nyampur di hulunya, tidak ada pemisahan, yaitu akan sulit sekali buat TPS 3R untuk bisa menjalankan fungsinya. Jadi ya ini memang kondisinya tuh rumit ya kalau dibilang fasilitasnya ada, peraturannya ada. Cuman kenapa kok operasionalnya itu belum berjalan dengan baik, ya lagi-lagi kembali ke kita secara individual gitu. Coba Mas Pur misah nggak di rumah, milah sampah nggak, ayo. Nah itu dia. Nah, toh? Padahal itu kunci ya Bu. Kunci itu kunci. Tapi terkadang ini bukan membela diri loh Bu. Iya. Ketika toh sudah dipisah gitu, Atau? bagaimana seharusnya orang-orang yang mengambil sampah itu gitu. Iya, Apakah betul, kemudian Pak. juga dicampur lagi? Nah, itu kan Artinya ada juga banyak orang yang memang faktor, harus ya. ya, oke. Ya, tapi tetap kalau saya sih berpendapat itu startnya harus dari hulunya gitu. Jadi harus dari kita dulu yang sudah terpisah. Soalnya banyak orang tuh yang bisa melihat nilai ekonomi lebih baik daripada kita gitu ya. Kalau Ya, kita ya. udah misah itu nanti orang-orang yang akan yang mengelola berkepentingan itu, itu. dia pasti akan otomatis wah iki Oke. apa iki sudah kepisah bisa dijual Iya, dan iya, sebagainya gitu. Hulu itu jadi kunci berarti ya Bu, Kalau ya? menurut saya gitu, Mas. Dalam hal ini ya institusi paling kecil ya rumah tangga gitu. Ketika menghasilkan sampah, menurut Bu Wiratni tadi saya kira kita sepakat harus dipisah antara yang organik, Ya. anorganik dan lain sebagainya Untuk tadi. memudahkan proses proses pengolahannya berikutnya. selanjutnya gitu. Dan sebutannya juga pengelolaan ya Bu. Mengelola bukan Bukan mengolah memusnahkan, bukan tapi mengelola. Ini kalau dijabarkan pengelolaan sampah ini seperti apa Bu Leni mungkin Kalau sebenarnya? pengelolaan itu sebenarnya adalah semua rangkaian ya, Oke. mulai dari timbulnya sampah sampai dengan diproses di akhir. Jadi Oke. kan berarti kan itu seperti chain ya. Sebentar Bu, rantainya. berarti pengelolaan itu bukan milik proses akhir di TPA, tapi dari awal dari awal, individu-individu gitu. dari mulai munculnya sampah, kemudian tadi dikumpulkan, kemudian dibawa, ditransport ya, di pengangkutan, kemudian misalkan ada pengolahan tadi dengan TPS 3R itu juga masuk, sampai kemudian sampah yang dikatakan residu itu masuk ke TPA atau tempat pengolahan pemrosesan akhir. Itu adalah pengelolaan, begitu. Jadi kalau kita ngomong dalam konteks pengelolaan, kita tidak bisa ngomongnya itu sepotong ya, hanya di TPS 3R, hanya di TPA saja, hanya di TPST saja. Itu tidak bisa. Jadi kalau kita ngomong pengelolaan itu ya mulai benar-benar dari yang memproduksi sampai kemudian ini bagaimana cara dihilangkan, dimusnahkan, digunakan kembali di titik akhirnya. Jadi seperti itu. Jadi ya tadi kalau misalkan tadi makanya kalau kita ngomong pengelolaan yang paling efektif yang bagaimana sebenarnya ya kalau mau supaya lebih efektif ya yang hulu ini tadi yang harus kita galakkan ya supaya tadi mulai dari rumah tangga ya kalau misalkan tidak mengolah ya setidaknya bisa memilah kan begitu ya karena ini membantu selanjutnya membantu ke chain selanjutnya, ke rantai selanjutnya begitu. Kalau memang kita tidak punya kemampuan untuk mengolah, ya setidaknya kita pilah itu. Kemudian nanti kuncinya selanjutnya adalah di pengangkutan. Pengangkutan itu ya memang ini sudah banyak sekali ya orang di rumah tangga bilang kita sudah pilah, tapi ketika diangkut dicampur lagi jadi satu gitu ya. Ya memang kemudian ini
harus difasilitasi juga di dalam pengangkutannya, bahwa yang diangkut itu juga harus dipilah juga, entah dalam bentuk misalkan gerobak yang memiliki kompartemen yang berbeda, atau mungkin waktu pengumpulan sampahnya yang berbeda, atau harinya, misalkan hari ini anorganik, besok organik, misalkan begitu diselang-seling, tapi artinya tetap terpisah. Supaya nanti ketika itu misalkan masuk ke TPS 3R, itu akan lebih bisa didaya gunakan lebih maksimal dibanding tercampur gitu. Itu jadi sebenarnya ya kuncinya memang kemudian dari rumah tangganya sendiri ya gitu itu. Tapi kalau itu disebut sebagai satu rangkaian yang tidak terpisahkan, mestinya kan ada mekanisme kontrol ya. Kalau dan mekanisme kontrol mau nggak mau tidak bisa dilepaskan dari pemerintah. Pemerintah sudah punya instrumen untuk ini sebenarnya, Bu. Nah, kalau peraturan daerah ya, atau apapun gitu. Peraturan ada, Mas. Okay. Itu sudah inilah lengkap gitu sebetulnya instrumennya. Tapi memang ya sebagaimana semua peraturan ya, itu challenge-nya itu adalah pada enforcement-nya gitu. Dan saya setuju bahwa memang harus ada leadership yang sangat baik gitu untuk bisa sistem ini bisa berjalan. Pengelolaan itu tidak hanya masalah teknis gitu. Kalau saya sama Bu Leni ditanya teknis kita ya, Bu ya. Kita itu istilahnya nyekel sapu atau serok gitu. Itu tuh teknis segitu teknisnya gitu. Tapi kalau pengelolaan tuh bukan cuman itu. Harus ada regulasinya, koridornya mau seperti apa, insentif. Bahkan kalau kita tingkatkan lagi insentifnya apa, punishment-nya apa, terus nanti siapa yang akan lead ini ya gerakan ini, itu yang faktor-faktor kayak gitu banyak sekali, Mas, kalau dalam makna pengelolaan ya. Kalau pengolahan ya itu tadi cuma sapu sama serok ya kalau untuk pengolahan gitu, Mas. Oke. Bu Wiratni dan Bu Leni, kalau di Indonesia itu kan punya iklim khas ya, tropis ya. Anget. Oh gitu, anget ya. Nah, apakah kemudian ini akan berpengaruh juga pada proses pengelolaan sampah gitu? Kadang-kadang saya mikirnya gini, Bu, wah ini sudah sangat rapi dan seterusnya. Ada yang dibuang, bukan dibuang, ada yang sampai ke TPA, ada yang sampai ke TPS 3R dan seterusnya. Tapi tahu-tahu wah hujan, nah misalnya gitu. Ini sejauh apa sih sebenarnya kondisi alam ini berpengaruh pada pengelolaan sampah ini? Ya, ini ada aspek positif sama aspek negatif. Bu Leni mau ngomong positifnya apa? Kalau saya ngomong terkait pengelolaan konteks pengelolaan, kemudian kita hubungkan dengan climate ya, iklim kita. Yang jelas kalau di Indonesia itu mekanisme kumpul angkut buang itu tidak cocok sebenarnya. Kumpul angkut buang. Jadi yang cuma dikumpulkan tanpa dipilah, kemudian diangkut langsung bawa ke TPA begitu. Dan di situ kemudian di open dumping ya, maksudnya ditaruh begitu saja sampahnya itu. Itu tidak cocok buat kita, terutama untuk daerah-daerah yang memang secara iklim adalah hangat seperti kita ini gitu. Ya karena sebenarnya kalau sistemnya adalah kumpul angkut buang itu kan penekanannya adalah pada saat di akhir ini kan semua sampah akan terkumpul di situ. Dan kita tahu kalau Indonesia ini komposisi organiknya masih sangat besar, terutama sisa makanan. Berarti nanti begitu sampai ke TPA ditumpuk begitu saja, yang terjadi adalah proses anaerobik ya Bu ya, di mana akan mengeluarkan gas rumah kaca metan dan karbon dioksida ya. Jadi setahu saya itu kalau seingat saya itu ada laporan untuk GRK gas rumah kaca Indonesia, itu mungkin laporan tahun 2017-an begitu, yang menyatakan bahwa dari sektor limbah gitu itu menyumbangkan gas rumah kaca yang cukup tinggi, di mana itu dia urutan nomor 5 setelah transport, kemudian tata guna lahan dan lain-lain. Dia ada di nomor 5 dan itu nilainya cukup besar sekali begitu. Jadi kontributor gas rumah kaca Indonesia ini salah satunya adalah dari sampah gitu ya, sampah kita begitu. Jadi kumpul angkut buang tidak cocok untuk kemudian Indonesia, karena kalau kita buat seperti itu maka gas rumah kaca kita ya tetap akan naik begitu ya. Makanya kemudian di TPA itu kemudian diubah menjadi konsepnya menjadi TPST. Kalau TPA itu kan tempat pembuangan akhir, tempat pemrosesan akhir begitu ya. Atau kalau dulu kan tempat pembuangan akhir ya sudah di situ dikumpulkan saja. Tapi sekarang kan diubah menjadi tempat pengolahan sampah terpadu. Jadi diapakan di situ supaya dia tidak begitu saja melepas gas rumah kaca begitu. Karena ya ancamannya cukup besar dari sektor limbah ini ya, nomor
ya kalau seingat saya nomor 5 penghasil gas rumah kaca terbesar di Indonesia. Itu. Jadi ya gas rumah kaca kan merusak lapisan ozon sehingga kemudian suhu akan naik kan itu. Yang sekarang global climate change itu kan kontributornya adalah gas rumah kaca. Salah satunya Adalah dari sampah gitu. Ada ya kalau kita ngomong yang pertama itu adalah alih fungsi lahan, itu yang pertama, kemudian ada sektor energi, sektor transportasi, kemudian satu lagi saya lupa sektor apa, kan yang kelima ini adalah sektor limbah. Itu yang jadi jangan sampai limbah ini jadi nomor 3 loh, jadi nomor 2, nanti jangan-jangan jadi nomor 1 ya gitu. Yang jelas dengan pengelolaan sampah yang baik, bukan kumpul angkut buang, jadi entah nanti di hulunya itu kita sudah kurangi supaya yang masuknya berkurang, ya sehingga kan potensi untuk gas rumah kacanya juga akan berkurang. Tapi yang jelas sebenarnya kalau kita hubungan dengan climate, dengan iklim, ya itu bahwa sampah limbah itu adalah kontributor dari GRK yang lumayan besar di Indonesia. Begini. Saya boleh nambah Mas? Boleh. Ini sudut pandang yang lain nih. Saya mengeluarkan ilmu teknik kimia saya nih Mas. Jadi yang disebut Bu Leni sebagai gas rumah kaca itu sebetulnya dominan metana Mas. Metana itu CH4 dan itu bisa dibakar, alias itu bahan bakar sebetulnya. Nah, jadi ini kalau dia dibiarkan lepas bebas ke atmosfer, memang dia jadi gas rumah kaca yang nanti akan dipersalahkan untuk naiknya suhu bumi dan sebagainya. Efeknya negatif lah. Ya, tapi seandainya kalau ini bisa kita capture, bisa kita tangkap dan ini kita manfaatkan sebagai bahan bakar, walaupun tidak berarti kita mengenolkan gas rumah kacanya, tapi efeknya itu jadi lebih kecil dan ada gunanya buat kita dulu gitu. Nah, kaitannya dengan itu sebetulnya efek suhu hangatnya tropik itu menguntungkan untuk bakteri-bakteri yang dia akan mengubah sampah atau apapun di dalam limbah itu menjadi metana gitu. Mereka lebih kenceng kerjanya karena pada suhu tinggi bakteri-bakteri itu kerja lebih cepat daripada teman-temannya yang di negara lebih dingin gitu Mas. Satu, itu kalau mau ke arah energi. Kalau itu kurang ekonomis atau kurang praktis, sebetulnya paling gampang mengolah sampah organik kan kompos. Nah, itu di negara anget, composting itu juga jauh lebih gampang kan Bu ya. Satu, lebih gampang, terus yang kedua, koleksi mikroorganisme tanah kita ini bisa dibilang termasuk yang paling kaya di dunia kita itu. Jenis mikroorganisme di daerah anget seperti Indonesia ini. Jadi yang bisa ngomposkan, potensi bakteri untuk mengomposkan itu juga jauh lebih banyak daripada negara-negara yang kurang anget gitu. Nah, itu tadi, jadi dari sisi gas rumah kaca juga kalau nggak dikelola, iklim anget itu sangat merugikan. Tapi kalau kita bisa ngerti caranya memanfaatkan iklim itu, sebetulnya kita punya benefit yang sangat besar gitu Mas. Dan itu bidang ilmu teknik kimia tadi. Ya, teknik kimia dan kawan-kawan. Dan kawan-kawannya gitu. Ini juga. Sobat FT, Bu Wiratni ini punya satu blog yang saya kira teman-teman perlu mengunjungi nanti. Kalau di Google cari saja hidupnya bergurau dengan sains gitu. Bergurau dengan sains. Judulnya nggak serius ya? Bergurau tapi isinya kita harap serius gitu. Terakhir yang saya lihat itu tentang gula kalau nggak salah. Pokoknya ada foto Bu Wiratni, foto poci itu. Iya betul. Oke. Kalau kemudian saya tertarik dengan TPS 3R itu, yang sebenarnya di beberapa tempat sudah ada, tapi pertanyaannya adalah seberapa optimal itu Bu di Jogja, ini konteksnya di Jogja ya Bu, seberapa optimal, dan kalau memang belum optimal apa sebenarnya tantangan yang bisa dilakukan, sesuatu yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkannya. Mungkin ini lebih bidangnya Bu Leni ya, untuk yang mungkin ada data survei atau gimana. Kalau TPS 3R sebenarnya kalau kita lihat data yang dari Bapeda DIY itu jumlah, mereka tidak mendeklar itu adalah TPS 3R, mungkin agak beda term saja, tapi mereka mengatakan bahwa itu adalah TPS, dan itu cukup, kalau yang TPS itu hampir sekitar 500-an, tapi ada yang mereka sebut TPST itu sekitar 30-an atau bagaimana begitu. Jadi sebenarnya sudah banyak, begitu, sudah banyak yang disediakan oleh pemerintah untuk kita bisa memotong sampah itu jangan sampai banyak-banyak ke TPA. Ya, sebenarnya sudah. Jadi kalau dari segi jumlah sebenarnya sudah banyak gitu. Cuman memang
kalau kita lihat secara efektivitasnya, memang belum, setahu saya belum ada data yang kemudian bisa menyajikan bahwa apakah dari sekian banyak TPS 3R atau mungkin TPST itu, mana yang kemudian dia itu optimal atau kemudian berjalan atau tidak, itu tidak ada. Tapi kalau kita lihat bahwa yang sampai ke TPA Piungan sampai saat ini masih tinggi, ya, di mana itu lebih daripada kapasitasnya TPA Piungan, itu kan artinya usaha kita mencegah di tengah ini kan belum jalan, atau kalau jalan pun ya minim kan gitu. Berarti dari sekian banyak TPS 3R yang sudah disediakan oleh pemerintah, mungkin ya hanya sekian bagian porsi kecil saja yang kemudian berjalan optimal. Itu. Ya setidaknya kan kalau dikatakan TPS 3R itu berarti dia punya pengolahan. Pengolahan yang paling sederhana adalah kompos. Membuat kompos, itu aja. Bisa kita kategorikan sebagai tipe TPS 3R kalau dia punya pengolahan kompos. Kalau mau nambah lagi dengan pengolahan yang anorganik silahkan gitu ya, tapi punya. Nah, dan itu belum banyak juga yang kemudian bisa menjalankan dengan istiqomah gitu lah ya, dengan kemudian menerus itu. Karena biasanya yang pertama TPS 3R itu dibangunnya dia dekat dengan sumber sampahnya, di mana itu adalah wilayah pemukiman. Dan kalau kita ngomong wilayah pemukiman, pasti constraint terbesarnya adalah lahan. Lahan. Jadi keterbatasan lahan, padahal kalau kompos, kunci utamanya adalah lahan. Ya, kalau kita punya lahan yang cukup banyak, begitu, atau cukup besar, kemungkinan kita bisa menjalankan kompos itu. Tapi kalau kita sudah punya keterbatasan akan lahan, biasanya kompos itu ya sudah, maksimalnya adalah segitu. Kalau ada lagi tambahan dari sumber sampah organik yang masuk ya sudah tidak bisa dikelola lagi. Kompos itu kan butuh sekitar 2 bulan ya Bu untuk kemudian matang, atau jadi ada waktu tunggu kan untuk bisa menjadi yang sampai matang begitu ya. Ketika ada suplai sampah lagi nggak bisa tercover di situ, akhirnya masuknya ke TP akhir gitu ya. Jadi kan residu kan, kemudian karena mereka nggak punya kapasitas ya akhirnya ya sudah, ini sudah penuh belum jadi, akhirnya jadilah residu yang sampai ke TPA Piungan begitu. Jadi constraint masalah lahan itu sangat kemudian banyak ya, selain kemudian sisi pengelolaannya. Jadi mungkin juga dari segi teknologi alatnya mungkin ya, itu juga mungkin ada juga kendala. Tapi kompos itu kan kelihatannya simpel-simpel ya Bu untuk kompos ya. Mungkin juga masalah pengelolaan kan. Saya katakan tadi bahwa ya untuk bisa mengolah itu memang butuh ketetapan hati dan kemudian niat dan kemudian juga ya itu kemudian ya keinginan yang kuat untuk bisa memang mengurangi begitu. Dan itu saya rasa kuncinya adalah di manajemen ya. Selama ini manajemen TPS 3R itu kan memang ada TPS 3R yang dikelola pemerintah dan ada yang memang TPS 3R yang memang diinisiasi oleh masyarakat. Artinya apa? Itu secara orang bekerja itu kan butuh dihargai ya maksudnya. Nah itu kadang-kadang dihargainya tidak cukup. Jadi setahu saya banyak pekerja di TPS 3R itu yang upahnya kemudian di bawah UMK. Nah itu kan jadi orang ketika tidak dihargai paling nggak sebesar UMK ya ala ora ya gitu ya Mas ya. Jadi ya sudah, pokoknya melakukan sebisanya saja, nggak ada niat yang lebih tinggi daripada itu. Nah, proses ideal itu tidak dilakukan. Nah, itu jadi artinya memang kendala TPS 3R mengapa kok sampai sekarang belum bisa optimal, ya mungkin yang saya capture dari itu, keterbatasan lahan, kemudian ya lemahnya manajemen dalam hal pengolahan sumber daya manusianya. Mungkin itu saja. Mungkin kalau nambah dikit, TPS 3R itu kan sebetulnya idealnya itu dia mengolah untuk menjadi sesuatu yang bisa dijual, sehingga dari situ keekonomiannya itu bisa nambah itu tadi ya istilahnya uang saku untuk para hero pahlawan sampah yang bekerja di sana gitu. Jadi perlu ada apa ya Pak ya, keekonomian yang muncul dari sana. Nah sekarang kenapa kok belum terjadi itu adalah karena satu, sebetulnya itu belum pernah dihitung tenan gitu ya, TPS 3R itu skala keekonomiannya itu berapa. Jadi misalnya satu TPS 3R itu dia harus melayani berapa rumah supaya nanti nek dodolan kompos tuh itu cucuk ya itu. Terus dodolan ke bank sampah cucuk gitu ya. Nah, itu tuh belum pernah kita lakukan kajiannya. Itu tentunya nanti teman-teman Fakultas Teknik dan UGM secara umum sebenarnya bisa sangat membantu di situ. Terus kedua, teknologi tepat guna. Jadi misalnya tadi kompos itu kalau natural
kita bergantung pada proses alami berapa Bu? 2 bulan 2 ya. bulanan. Tapi sebenarnya tuh ahli-ahli mikrobiologi mereka punya yang namanya akselerator misalnya untuk mempercepat itu, entah nanti nutrisinya kita koreksi atau kita kasih bibit bakteri tertentu sehingga misalnya nggak 2 bulan bisa lebih pendek, sebulan aja gitu kan udah lumayan sangat membantu. Nah ini juga mereka kurang mendapatkan pendampingan dari sisi ini Mas, jadinya memang ya berat gitu ya tugasnya di TPS 3R itu betul-betul kayak berjuang sendiri gitu. Oke, artinya ada sekian pihak yang memang terkait dengan pengelolaan sampah ini. Ya. Mulai dari di mana sampah itu muncul, rumah tangga, kemauan untuk ya paling sederhananya memilah tadi ya, memilah. Kemudian kalau kemudian ada tempat pembuangan sampah 3R tadi. Bagaimana caranya supaya tempat sampah ini bisa optimal dan membiayai dirinya sendiri gitu. Self finance dari produk-produknya dia gitu. Disebut produk ini. Karena kita sekarang mindsetnya harus diubah Mas. Gitu ya? Jadi sampah itu jangan lagi kita pandang sebagai ini ya, tapi sesuatu itu komoditas, suatu komoditas walaupun ya jangan terus karena komoditas yuk nyampah ya jangan gitu ya Mas. Ya, tetap pengurangan tetap perlu, tapi kalaupun sampai timbul sampah itu harus kita pandang sebagai gimana caranya kita masih bisa dapat nilai dari situ gitu. Oke. Kemudian setelah ada di TPS 3R tadi, sesuatu yang memang harus sampai ke TPA. Tadi Bu Wiratmi mengatakan ada proses pengubahan juga sampah-sampah yang memang nggak selesai di 3R tadi untuk diubah jadi energi tadi ya Bu. Itu bisa. Dan seterusnya dan supaya gas yang bisa merusak gas tadi rumah bisa kaca, mengurangi berkurang gas rumah gitu. kacanya. Bu Wiratmi dan Bu Leni, kalau secara umum nih Bu, sebelum nanti kita sambung dengan ngobrol terkait dengan pengelolaan sampah di Fakultas Teknik misalnya. Kalau secara umum bagi Bu Wiratmi dan Bu Leni itu kunci semua saya yakin terkait dan punya peran masing-masing. Tapi kunci utama yang memang harus disadarkan terkait dengan pengelolaan sampah itu siapa Bu? Kalau menurut saya diri kita sendiri Mas. Jadi pokoknya start aja. Kalau nanti mau buang sampah itu pikir dulu gitu ya, jangan langsung otomatis barber, tapi ini konsekuensinya nanti apa kalau saya buang gitu ya. Jadinya saya tuh sering mikir kalau kita kan sejak kecil tuh dididik misalnya gini, nggak boleh bohong. Ya kan, nggak boleh mencuri karena itu salah, itu dosa gitu. Nah saya itu bercita-cita suatu saat Indonesia tuh punya perasaan yang sama untuk soal membuang sampah gitu. Jadi kalau kita mau buang sampah itu ya orang tapi menimbulkan perasaan bersalah yang besar gitu loh. Nah itu kalau sudah kita bisa mencapai tahap itu, nanti masalah kehilirnya yang pengolahan dan sebagainya itu insya Allah jadi jauh lebih gampang Mas. Dan saya yakin kalau saya sepakat dengan Bu Wiratmi. Ketika semua berpikir demikian bahwa pihak yang paling bertanggung jawab untuk pengelolaan sampah ya diri kita masing-masing. Kalau saya sebagai produsen sampah, saya akan berpikir sama Bu Wiratmi. Teman-teman yang ada di TPS 3R yang pengelola juga berpikir demikian, maka mereka semuanya akan melakukan hal terbaik pada proses pengelolaan sampah ya. Termasuk pemerintah, termasuk pemulung yang ngambil sampah, orang yang mengangkut dan lain sebagainya. Bu Leni. Kalau saya sih hanya melihat mungkin kuncinya itu adalah tadi kalau edukasi itu mungkin memang yang paling kuat adalah secara informal ya, ditumbuhkan rasa bersalah begitu tadi, itu menurut saya bagus sekali ya. Rasa bersalah kalau bukan masalah buang sampahnya, tapi kalau kita tidak menempatkan sampah pada tempat yang benar gitu. Kalau membuang sampah kadang-kadang tidak bisa dihindari kan itu ya. Sesuatu yang memang harus kita buang gitu misalkan, tapi pada tempatnya. Nah, pada tempat yang benar. Jadi kalau itu sudah bisa kita tumbuhkan, maksudnya edukasi informal dari lingkungan yang paling kecil adalah keluarga, itu menurut saya nanti dampaknya luar biasa. Kemudian support dengan edukasi formal begitu ya, di dalam buku kurikulum dan lain-lain. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah ini kan sisi produser. Kemudian bukan sisi konsumen, tapi adalah sisi supporting sistemnya adalah law enforcement. Jadi penegakan hukum yang benar-benar. Sekarang saya sudah katakan tadi Bu Wiratmi juga sudah mengatakan bahwa peraturan itu sudah banyak. Namanya kemudian SNI sampah itu juga sudah banyak. Tapi bagaimana kemudian kita bisa
membuat ini sebagai acuan dan diimplementasikan, itu yang menjadi masalah, kan begitu. Law enforcement itu menurut saya penting juga begitu. Orang sudah willing tapi kemudian di sini tidak mendukung, saya rasa kemudian mereka juga akan maju mundur ya untuk kemudian mau melakukan pemilahan. Jadi kuncinya di dua itu sebenarnya. Jadi mulai dari edukasi dan kemudian law enforcement. Jadi mungkin itu saja. Edukasi, law enforcement, mulai dari diri sendiri, semuanya tidak bisa dilepaskan dari aspek pendidikan. Yes. Dan kita di Fakultas Teknik, fakultas yang ya ini lembaga pendidikan gitu. Bagaimana peran atau apa ya inisiator Fakultas Teknik untuk memberi contoh dalam pengelolaan sampah. Saya kira demikian. Terima kasih Bu Wiratni, terima kasih Bu Leni. Sobat FT kembali di podcast Grafika berikutnya. Salam.